sekolah minggu online hari ini. Tuhan, Engkau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya supaya kami bisa ceria untuk memuji Engkau. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya,
kita akan memulai firman Tuhan. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita pujikan Roh-Mu yang hidup. Shalom anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar kalian? Sehat, kuat, dan semangat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Hari ini Bunda Esti akan bercerita satu kisah yang menarik. Kalian harus perhatikan benar-benar ya. Matanya melihat ke televisi, ke laptop, atau mungkin ke HP kalian. Bunda Esti juga mengingatkan kalian harus mengikuti dengan baik. Tidak boleh sambil tiduran, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil ngomong-ngomong. Jadi mulutnya ditutup, sikapnya yang baik, telinganya dibuka, mendengarkan firman Tuhan. Juga Bunda Esti mengingatkan kalian tetap harus menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Nah, yang pertama memakai masker ya. Kebalik, memakai masker. Lalu juga mencuci tangan, memakai sabun di air yang mengalir, atau juga bisa memakai hand sanitizer ya, ini supaya tangan kalian bersih, terbebas dari kuman, bakteri, virus, dan lain-lainnya. Nah, juga kalau saat kalian berkumpul dengan temannya atau dengan orang lain atau siapa saja, kalian harus menjaga jarak minimal 1,5 meter ya. Jadi itu protokol kesehatan yang harus kalian taati supaya kalian terhindar dari segala virus, segala penyakit yang ada di sekitar kita. Baik, kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Kalian masih ingat cerita minggu lalu yang dibawakan oleh Bunda Ari tentang apa?
Ya, tentang Petrus dan Yohanes yang dimasukkan ke dalam penjara. Kenapa dimasukkan ke dalam penjara, Bunda? Ya, karena Petrus dan Yohanes sangat berani memberitakan nama Yesus, membuat 5.000 orang menjadi percaya kepada Yesus. Sehingga imam, kepala pengawal, dan orang-orang Saduki menjadi marah. Sehingga mereka menangkap dan memasukkan Petrus dan Yohanes ke dalam penjara. Cerita hari ini juga tentang Petrus, tetapi tentu berbeda. Apa bedanya? Ya, sekarang Petrus dan Simon si penyihir. Tuhan Yesus mempunyai 12 murid. Salah satu muridnya bernama Filipus. Kemudian Tuhan Yesus disalib, mati, lalu bangkit dan naik kembali ke surga. Tuhan Yesus dari surga mengirimkan Roh Kudus kepada semua muridnya. Filipus sudah menerima karunia Allah, yaitu Roh Kudus. Filipus mempunyai keberanian memberitahu orang-orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Filipus membaptis semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Filipus juga berkuasa mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Di kota Samaria ada seorang tukang sihir bernama Simon, tapi sekarang dia sudah bertobat dan dibaptis. Suatu hari Filipus sangat senang karena Yohanes dan Petrus sahabatnya mengunjunginya. Mereka berdoa agar orang Samaria mendapat Roh Kudus dan akhirnya Roh Kudus turun. Ketika Simon melihat kuasa Roh Kudus itu, Simon ingin memilikinya. Simon berkata kepada Petrus akan membayar agar mendapatkan kuasa Roh Kudus. Tetapi Petrus menjadi marah karena kuasa karunia Allah tidak dapat dibeli dengan uang. Akhirnya Simon bertobat dan karunia Allah diberikan gratis kepada semua orang percaya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Setelah Yesus naik ke surga, Yesus memberikan karunia-karunia dan juga memberikan Roh Kudus kepada 12 muridnya. Termasuk diantaranya adalah Filipus. Filipus mempunyai keberanian untuk memberitakan nama Yesus kepada orang-orang yang ada di Samaria. Filipus juga menyembuhkan orang yang sakit lumpuh bisa berjalan, yang timpang juga bisa berjalan. Bahkan Filipus juga bisa mengeluarkan roh-roh jahat, bisa membebaskan orang-orang yang kerasukan setan. Sehingga orang-orang yang ada di Samaria itu mengikuti Filipus, bahkan juga menjadi percaya kepada Yesus. Mereka mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga mereka minta dibaptis oleh Filipus, dan Filipus pun membaptis orang banyak. Di kota itu juga tinggal seorang penyihir yang hebat. Setiap perbuatan sihirnya dikenal orang banyak hebat, sehingga orang banyak itu menjadi takjub, menjadi kagum, menjadi heran. Sehingga orang banyak itu mengatakan bahwa Simon penyihir itu adalah kuasa Allah, kuasa besar. Tetapi saat menyaksikan, saat melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Filipus, yang mampu menyembuhkan orang sakit, yang mampu membebaskan orang yang kerasukan setan, akhirnya Simon menjadi percaya kepada Yesus. Akhirnya dia juga dibaptis oleh Filipus. Di tempat lain, Petrus dan Yohanes mendengar kalau di Samaria itu orang yang ada di Samaria sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Bahkan mereka juga sudah dibaptis. Nah, keinginan Petrus dan Yohanes, mereka tidak hanya sekedar dibaptis, tetapi mereka juga bisa menerima Roh Kudus. Lalu mereka datang ke kota Samaria mengunjungi Filipus. Mereka berdoa kepada Tuhan supaya orang-orang yang ada di Samaria ini juga bisa menerima Roh Kudus. Dengan menumpangkan tangannya di atas kepala orang-orang banyak itu, mereka bisa menerima Roh Kudus. Lalu akhirnya Petrus dan Yohanes datang ke kota Samaria. Dia memberitakan nama Yesus. Dia juga berdoa kepada Tuhan supaya orang-orang yang ada di kota Samaria itu bisa menerima Roh Kudus. Dan benar anak-anak, saat mereka berdoa menumpangkan tangan di atas kepala orang-orang banyak yang ada di Samaria, mereka menerima Roh Kudus. Simon yang penyihir tadi pun melihat apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes. Lalu dia datang kepada Petrus. Dia menginginkan kuasa
untuk bisa menumpangkan tangan di atas kepala, dan orang yang ditumpangi tangan bisa menerima Roh Kudus. Lalu dia datang kepada Petrus, dia menawarkan uang kepada Petrus. Berikan aku kuasamu itu, dan akan kuberikan uang ini kepadamu, supaya setiap orang yang aku tumpangi tangan, mereka bisa menerima kuasa Roh Kudus. Petrus menjadi marah. Binasalah engkau dengan uangmu itu, dan bertobatlah, karena yang ada di pikiranmu itu adalah jahat. Berdoalah kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni engkau dengan pikiran-pikiran jahatmu. Lalu Simon berkata kepada Petrus, berdoalah untuk aku supaya Allah mengampuni aku, mengampuni pikiranku yang jahat, supaya mengampuni hatiku yang jahat. Lalu mereka bersaksi dan melanjutkan perjalanan mereka untuk memberitakan nama Yesus, bahwa Yesus itu Tuhan. Mereka masuk ke kota-kota, masuk ke desa-desa yang ada di Samaria. Firman Tuhan sudah selesai, anak-anakku yang manis, yang baik. Bunda Hesti yakin kalian tadi memperhatikan dengan baik. Saat kita menerima karunia dari Allah, kita harus menggunakan dengan baik. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada karunia mengajar, ada karunia menyembuhkan, ada karunia mengusir setan, dan masih banyak karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus pergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan. Baik, kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa. Nah, ambil sikap doa yang baik. Kita tutup mata, lipat tangan. Bunda Hesti akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah mengerti setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan. Roh Kudus menolong kami supaya kami mengerti bahwa setiap perbuatan tangan Allah itu kepada kami, semua itu boleh kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, untuk kami bisa hidup sesuai dengan Amin. Mari teman-teman, kita mengucapkan ayat hafalan hari ini dari Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah setia mengikuti ibadah online sekolah minggu hari ini. Jangan lupa minggu depan tetap setia di ibadah online sekolah minggu. Juga Bunda Hesti mengingatkan kepada kalian semua untuk rajin membaca renungan di grup kelas masing-masing. Untuk adik-adik yang masih kecil, mama papa, ayo mereka dibacakan renungannya ya, supaya iman mereka bertumbuh dengan sehat. Nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, Bunda Hesti akan berdoa berkat untuk kalian semua. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 5 kepastian dalam hidup. Hidupku dicintai oleh Tuhan. Hidupku diciptakan secara ajaib. Hidupku diberkati tanpa batas. Hidupku diprogramkan untuk berkemenangan. Hidupku memiliki pengaruh yang positif dimanapun aku berada. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom anak-anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Ini ada pertanyaan dari Bunda Hesti tentang materi hari ini. Nanti bisa dikirim melalui WA grup masing-masing ya. Pertanyaan nomor 1. Apakah yang diberikan Tuhan Yesus kepada 12 murid-muridnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga?
Nomor 2, mujizat apa saja yang dilakukan Filipus saat di Samaria? Nomor 3, siapakah nama penyihir dalam cerita itu tadi? Nomor 4, siapakah teman Filipus yang berdoa kepada Tuhan supaya orang-orang Samaria juga menerima Roh Kudus? Nomor 5, sebutkan karunia-karunia Allah yang kamu ketahui. Jawaban ditunggu. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Aktivitas hari ini kita akan membuat topi pesulap. Bahannya ada dari gelas plastik bekas, air putih mineral, atau anak-anak bisa pakai gelas kertas, lalu kertas tebal, manila tebal, atau bisa karton bekas, kertas lipat atau kertas warna-warni, spidol, gunting, lem, dan manik-manik. Buat karton ini membentuk lingkaran dan gunting seperti ini. Kemudian setelahnya coba kalian tengahnya dibuat seperti ini ya. Lihat lingkarannya besar kuat. Setelah itu lipat dan gunting di bagian yang bergaris tadi. Akhirnya membentuk seperti ini. Setelah itu lem di atas gelas plastik. Kalau sudah jadinya seperti ini anak-anak. Nah, kalian bisa menempelkan manik-manik atau kertas. Jadi potongan kertas warna ini mau dibentuk seperti apa, sesuka hati. Tulis bintang, boleh dikasih manik-manik. Lalu tulis ayat hafalan kita pada topi pesulap ini di bagian bawahnya, Galatia 6 ayat 7. Nah, akhirnya selesai aktivitasnya. Kalian bisa menambahkan hiasan-hiasan yang lain di dalam aktivitas hari ini, yaitu membuat topi pesulap. Oke, selamat mencoba. Wah,